Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang ada di rumah Sains Lisa tepatnya. Bagaimana nih kabarnya? Sudah lama kayaknya kita itu belum berjumpa. Mungkin baru minggu kemarin sih, tapi rasanya rindu ini serasa terpupuk terus. Mungkin sudah mendekati aura-aura tahun baru begitu ya. Jadi rindunya itu semakin tertumpuk. Kemarin kita sudah bersama sahabat yang inspiratif juga dari alumni kita, dan kali ini tidak lupa selain menjaga kesehatan, kita juga harus saling menjaga kehangatan dengan orang tua. Nah, maka dari itu podcast kali ini kita akan berkenalan dengan sosok yang sangat inspiratif dari keluarga salah satu siswa juga dari SMP Negeri 51 Surabaya yang berkaitan dan bertepatan dengan Hari Ibu. Jadi saya ucapkan dulu untuk ibu-ibu semua yang ada di rumah, ibu saya, kemudian ibumu, ibu kita semua, ibu bapak ibu guru, yang mungkin bapak ibu guru juga pasti punya ibu, punya istri, kemudian ibunya semua yang ada di seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat Hari Ibu dan terima kasih. Tak lupa juga mohon maaf dari kami yang mungkin tak harus setiap hari kami itu mampu mengucapkan I love you, tapi yang jelas kami sayang padamu Ibu. Tidak usah lama-lama, selanjutnya kita akan berbincang langsung. Sebenarnya Hari Ibu ini di mata seorang tokoh yang sangat inspiratif. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, dan saya perkenalkan dulu, ini adalah ibu dari siswa kita, siswa terbaik kita juga yang sangat berprestasi. Silakan memperkenalkan diri, mungkin dari Nurul dulu. Silakan disampaikan ke sahabat yang ada di rumah. Halo Sobat Sains Lisa, perkenalkan nama saya Nurul Fatimah Cahayaning Pratiwi dari kelas 8C. Oke. Ada yang kelas dari 8C? Angkat tangan. Oh, enggak kelihatan ya. Ini adalah Nurul dari kelas 8C. Selamat pagi Nurul. Selamat pagi Bu juga Bu Nara. Bagaimana hari ini, menyenangkan atau lapar atau lagi galau di akhir tahun? Menyenangkan. Semoga selalu menyenangkan. Kali ini Nurul juga tidak sendiri karena ini Hari Ibu. Kita hadirkan sosok yang juga sangat inspiratif. Selamat pagi Ibu. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat juga, menyenangkan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan Ibu memperkenalkan kepada sahabat kita yang ada di rumah. Assalamualaikum. Saya Ibu dari Nurul Fatimah, kelas 8C, dari SMP 51 Surabaya. Ya, ini tadi dari 8C Nurul Fatimah, kemudian Ibu. Dari beberapa hari ini kan kita sudah merasakan atmosfer Hari Ibu ya Bu, yang bertepatan tepat pada tanggal 22 Desember. Meskipun hari ini tidak Hari Ibu, saya kira setiap hari Hari Ibu ya Ibu, karena kasih sayang itu enggak hanya di tanggal 22 Desember gitu. Nah, menurut Ibu kan tadi sudah perkenalan nih orang tua dari Nurul Fatimah yang sekelas di 8C. Siapa sih yang enggak tahu kelas 8C gitu kan Bu? Dari hal tersebut sebenarnya menurut Ibu arti ibu sendiri untuk seorang Nurul itu bagaimana Ibu? Menjadi ibu bagi Nurul. Saya sebagai orang tua dari Nurul dan 3 bersaudara juga ya Bu ya. Saya alhamdulillah bisa diterima di SMP 51 dengan bantuan MBR juga. Oh gitu. Iya, kemarin alhamdulillah saya juga dapat seragam, bantuan seragam. Saya terima dengan alhamdulillah juga dapat meringankan beban saya. Oh seperti itu. Jadi sahabat yang ada di rumah yang mungkin belum tahu apa itu MBR, betul, jadi MBR. Mahasiswa masyarakat berpenghasilan rendah, itu adalah beberapa dari siswa 51 itu memang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa MBR, mulai dari seragam, sepatu, tas, kemudian atribut sekolah juga. Betul. Tadi Ibu merasa terbantu dengan pendidikan, dengan adanya MBR untuk pendidikannya Nurul. Yang ingin kita tahu juga, Nurul ini berapa bersaudara Ibu? 3 bersaudara. 3 bersaudara, Nurul nomor 3. Nomor 3, jadi yang paling kecil gitu Ibu. Iya, paling kecil. Ibu menyampaikan bisa membantu Ibu gitu kan ya, karena adanya MBR kemudian diterima di sekolah ini begitu. Seberapa berat sih Ibu sampai menyampaikan ini sangat membantu? Apakah kakak pertama, kakak dua itu cukup membuat Ibu menghela nafas yang panjang, atau perjuangan yang bisa kita terima, bisa kita ambil hikmahnya atau bisa terima semangatnya, itu mungkin Ibu bisa ceritakan ke sahabat yang ada di rumah.
Yang pertama anak saya pernah masuk di SMK 5 Ya. selama 4 tahun. Itu perjuangan yang sangat-sangat saya merasa apa ya, semua orang mencemooh, kenapa sekolah jauh-jauh? Ya. Yang pertama. Yang kedua, anak saya juga merasa down karena terlalu jauh sekolahnya. Sampai saya berpikir anak saya bisa melanjutkan apa tidak. Ya. Alhamdulillah, selama 4 tahun anak saya berjuang di SMK 5, mendapatkan juga 10 besar. Ya. Tahun 2017 anak saya keluar lulus. Tahun 2017 itu langsung masuk ke pendidikan yang diprogramkan oleh Bu Risma. Oleh dari Waktu Ibu itu Wali Kota. waktu itu anak yang kedua. Yang pertama programnya Bu Risma itu lulus 24 anak. Anak saya mencoba program di ATKP, teknisi Penerbangan. Penerbangan. teknisi penerbangan. Selama 1 tahun, alhamdulillah lulus. Off selama 1 tahun menunggu panggilan kerja. Iya. Ternyata waktu itu saya berharap karena janji-janji dari sekolah itu dimasukkan karyawan BUMN. Itu harapan saya yang menyenangkan. Tapi ternyata setelah anak saya lulus, setahun itu anak saya off, belum bekerja sama sekali. Akhirnya ikut kerja di bangunan selama 1 tahun. Ya. Setelah itu 2019 anak saya sudah kerja. Ternyata apa yang saya harapkan dari GMF waktu itu ternyata tidak ada kenaikan. Maksud saya perjanjian dulu yang dimasukkan di BUMN ternyata tidak ada karena direkturnya ada masalah. Perjanjian semua diabaikan, itu yang membuat saya down. Iya. Selama ini anak saya kerja di Jakarta hanya sebagai outsourcing. Begitu Ibu. Iya, terus yang nomor 2, mengikuti jejak masnya, cewek masuk di SMK 5. Saya menentang, tapi dia menginginkan kenapa seorang laki-laki bisa masuk di sekolah di tengah, sedangkan perempuan tidak. Oke, saya masukkan di SMK 5 sesuai dengan izin dari ayahnya. Oh iya. Di SMK 5 jurusan arsitektur. Iya. Sekarang alhamdulillah masuk di PPNS ITS itu jurusan perkapalan. Sekarang ini Nurul. Kemarin Nurul sempat menolak untuk sekolah di sini. Dimanapun kamu sekolah nak, guru dan perjuanganmu nanti yang akan membuat kamu maju. Saya bilang gitu. Alhamdulillah di SMP 51 ini anak saya tidak pernah ketinggalan Bu. Lebih maju dari sekolah yang lain. Alhamdulillah. Iya, juga Ibu. guru-gurunya sangat mendukung. Iya. Alhamdulillah, iya. Jadi tadi sudah diceritakan bagaimana perjuangan Ibu mendidik istilahnya pendidikan anak-anak mulai dari yang kakak pertama, kemudian kakak kedua dan sekarang untuk memperjuangkan Nurul yang semula tidak menginginkan sekolah di sini dengan dukungan Ibu, akhirnya Nurul juga bisa menemukan jati diri, prestasinya juga tidak tertinggal meskipun pandemi, belajarnya juga masih rajin begitu Ibu. Alhamdulillah, iya. Tadi Ibu sudah menyampaikan atas restu dari seorang suami juga atau bapaknya dari Nurul. Bagaimana sih Ibu bisa berkomunikasi baik, bisa menyampaikan ke anak juga, oh ini kedepannya bagus, ini lebih baik seperti ini. Ibu pertimbangannya apa, kemudian dengan komunikasi dengan anggota keluarga bagaimana Ibu? Saya lulusan dari SMEA, bapaknya STM. Saya tidak ingin anak saya mengalami nasib seperti saya. Karena selama 25 tahun suami bekerja hanya penjual makanan kecil. Oh, begitu. Teng-teng kacang, iya. Tapi setelah suami meninggal, produksi itu tidak bisa berjalan lagi. Dulu suami mengatakan kepada saya kalau bisa 3 anak ini harus kuliah. Dengan cara dan bagaimanapun 3 anak harus kuliah. Alhamdulillah yang 2 sudah kuliah. Tinggal Nurul Fatimah. Ya ini yang saya perjuangkan supaya Nurul Fatimah ini lebih maju dari saya, dari kehidupan saya dan dari kehidupan suami saya yang
dulu pernah dicemooh orang. Iya. Kenapa harus sekolah? Kenapa harus kuliah? Padahal kita tidak mampu. Ya memang saya tidak mampu waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan program dari pemerintah, anak saya mendapatkan kedua-duanya beasiswa. Sampai sekarang anak saya juga yang pertama masuk kuliah. Iya. Iya, Bu. Saya juga merinding ya Ibu, jujur saya merinding karena memang perjuangan Ibu tidak cukup hanya sekedar memperjuangkan anak, tapi memperjuangkan omongan orang. Iya. Itu juga tidak mudah ya Ibu. Iya, Dibilang katanya ngapain sekolah jauh-jauh, perempuan nanti tinggi-tinggi ujungnya juga di dapur Iya, gitu betul. kan ya. Terus nanti beasiswa belum tentu, istilahnya belum tentu masa depannya juga cerah meskipun kuliah, pasti pembicaraan seperti itu tidak asing lagi di telinga gitu Ibu. Tadi mohon maaf sekali Ibu menyampaikan jadi sekarang Nurul ayahnya sudah meninggal. Iya, betul. Ayahnya meninggal tahun berapa Ibu? Kemarin waktu Hamin 2, waktu hari raya 2020. 21. 2021. 2021 ini Iya. berarti baru Hampir, meninggal. Oh, iya, begitu baru nggih, Bu, meninggal. iya. Sakitnya sudah hampir 1 tahun lebih. Oh begitu. Jadi Iya. saya sampaikan duka yang mendalam untuk ibu dan Iya, keluarga. Saya yakin dengan perjuangan ibu, kemudian kemampuan Nurul juga, ayah pasti bangga pencapaianmu sampai saat ini. Kemudian jangan berhenti untuk semangatnya itu jangan dialihkan ke yang lain meskipun sekarang bisa kita lalai. Artinya kan selama pandemi belajar kita dari rumah, Ibu, pantauan Iya, dari betul. Bapak Ibu guru mungkin juga kurang. Nah, di sini peran Ibu bagaimana sih Bu? Ibu bisa memotivasi Nurul di tengah ibu sendirian, istilahnya sekarang kan ibu sendirian di rumah, kemudian kakak-kakaknya kuliah dengan beasiswa. Iya. Motivasi ibu untuk Nurul itu apa Ibu? Bagaimana ibu mendidik di rumah sampai Nurul nanti minimal bisa seperti kakak-kakaknya gitu? Ya memang pendidikannya sekarang online. Cuma saya setiap hari hanya mengingatkan, Nurul harus kerjakan soal, jangan sampai terlambat waktu mengumpulkan. Saya tidak ingin anak saya mendapatkan nilai di bawah teman-temannya. Saya memang keras kalau mendidik, cerewet juga Bu. Soalnya apa? Demi masa depan anak saya juga. Saya nggak mau kalau ada guru yang memanggil saya atas keluhan anak saya. Saya tidak ingin, sejak dulu saya nggak mau. Kalau ada masalah itu saya tidak mau sampai orang tua dipanggil. Saya menginginkan anak saya jadi nomor 1 dimanapun itu, dalam karir maupun dalam pendidikannya. Oh Iya. begitu. Jadi ibu menanamkan kompetitif, kemudian daya juang yang tinggi, juga rajin, kemudian tetap mematuhi segala tugas dan tanggung jawab dari Nurul itu sendiri. Kesulitan apa sih Bu dari apa yang ibu sampaikan tadi, mulai dari perjuangan ibu sekarang sendiri, kemudian dengan belajar pandemi, yang ibu rasakan itu kesulitan apa Ibu? Kesulitannya itu kalau HP anak saya ini drop. Oh. Kemarin itu ulangan, Ya. HP-nya mati. Untung ada temannya yang bawa HP 2. Oh begitu, Iya. jadi login pakai HP-nya Iya. temannya begitu. Dengan kendala ya HP drop, berarti kan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Iya, betul. Artinya itu memang Iya. perangkat dari Nurul pun belum mendukung. Nah, Iya. ketika HP-nya drop itu perasaan ibu bagaimana Bu? Maksudnya dengan kondisi seperti ini, terus kemarin-kemarin tidak ada kendala, mungkin kalau di sekolah gitu ya Ibu, Iya. ibu bisa memantaunya dari rumah. Sekarang ibu tahu bagaimana ketika kekurangan kendala, ada masalah di kendala HP misal, perasaan ibu ketika melihat Nurul seperti itu ada kekhawatiran atau bagaimana Iya, Ibu? saya khawatir sekali waktu itu pelajaran IPA ya, Dek ya. Prakarya sama IPA. waktu Sama ulangan. IPA. Waktu ulangan itu dia bilang, "Bu, tadi HP saya mati." Waduh, gimana di ulanganmu? Terpaksa Bu, aku tadi dipinjemi teman. Itu perasaan saya, aduh apa ya. Nanti kalau dapat rezeki insya Allah Ibu beli, saya bilang gitu. Terus saya bilang sama Mas, ini HP adik tadi ulangan mati. Bu, doakan saya dapat rezeki banyak, nanti tak belikan HP. Masnya bilang gitu. Kadang saya juga merasa, kenapa harus anak saya yang saya sambati? Karena anak saya juga posisinya juga masih kuliah. Ya.
Saya juga berjuang di sini untuk Nurul supaya Nurul juga sampai ketinggalan dari yang lainnya. Ya. Iya. Sahabat yang ada di rumah, mungkin ada yang merasakan hal yang sama. Di masa pandemi ini memang bukan hal mudah untuk orang-orang yang butuh perjuangan khusus, bukan dari usaha kita untuk belajar, tetapi memang dukungan dari perangkat itu juga sangat penting, Ibu. Jadi tidak hanya kemauan kita saja, kalau perangkat belajar kita kurang ya rasanya ada yang tidak lengkap. Bagaimana cita-cita kita bisa tercapai kalau kita saja tidak punya alat untuk ke sana. Dari sini usaha Nurul pun juga tidak dianggap sebelah mata. Siapa yang berani minjam ke temannya kalau kita punya gengsi yang tinggi, kemudian kemauan yang minim, ya anggap saja bilang ke gurunya HP-nya mati, selesaikan Ibu. Tetapi Nurul ada kemauan untuk pinjam ke temannya, tidak malu. Itu sebuah inisiatif yang saya kira perlu diapresiasi begitu Nurul. Nurul sendiri bagaimana nak ketika perasaan HP-nya mati? Apa ada perasaan ya ini memang kondisi saya, atau pada saat itu memang sudah biasa mengalami hal yang seperti itu? Kan selama ini kan biasanya kan belajar dari rumah ya. Dan waktu itu kan ulangan di sekolah, tiba-tiba mati ya, tentu saja kaget ya Bu. Terus bingung juga, terus saya juga punya seperti kalau misalnya saya nggak ngerjain terus gimana gitu loh. Terus akhirnya ya sudah wes gak apa-apa, aku pinjem aja gitu. Untungnya aja teman saya juga bawa HP 2, terus dia juga sangat baik untuk juga meminjamkan seperti itu. Nurul bersedia untuk pinjam. Perasaan Nurul mau minjam itu ada rasa malunya atau takut nanti nggak diizinkan atau sungkan gitu. Perasaan Nurul pada saat itu merasakan hal itu nggak? Awalnya ya sungkan Bu, kayak ya gimana ya, kan seharusnya kan mungkin saja teman yang saya pinjami itu berpikir kan seharusnya sudah disiapin gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu Bu kalau bakal jadi seperti itu gitu. Jadi ya menurut saya ya sudah, saya juga nggak tahu kalau bakal jadi seperti ini gitu. Kalau ditanya kalau gengsi apa gitu ya pasti ada, soalnya saya juga anaknya juga maluan gitu kan. Tapi ya ini buat nilai saya gitu. Sebegitu usahanya Nurul karena tidak semua siswa mau seperti itu Ibu. Nah, menurut Nurul sendiri dengan yang sudah disampaikan Ibu tadi, mulai dari kakak, usahanya untuk sekolah di tengah kota mungkin jauh, pasti butuh biaya yang lebih, tenaga yang lebih, kemudian keikhlasan untuk terus berjuang selama 3 tahun itu tidak mudah karena sekolah pagi bangun, pulangnya juga sore, belum macet. 4 tahun. Nah, 4 tahun apalagi. Nah itu menurut Nurul, sosok ibu itu seperti apa? Ibu itu hebat banget. Meskipun ibu cerewet, tapi saya tahu kalau kecerewetan itu juga buat anak-anaknya gitu. Dan ibu itu benar-benar luar biasa. Saya nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata, soalnya kasih sayang kan juga nggak bisa buat diungkapin dengan kata-kata. Nurul sayang banget sama ibu. Sayang. Dipeluk. Sukses selalu untukmu ya sayang. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak. Karena kan kasih sayang itu bukan dari mulut, tapi dari hati, dari perlakuan kita. Dari hati, dari perlakuan. Kita sebagai, saya sendiri seorang anak juga Ibu. Perasaan Nurul atau perilaku Nurul yang pernah Nurul lakukan mungkin, yang membuat Ibu mungkin tersenggol sampai menangis. Dan mungkin itu belum sempat Nurul sampaikan. Ada? Ada.
sampaikan sekarang kalau berkenan. Aku mau minta maaf. Kalau misalnya ada kata dan perlakuan yang bikin ibu sakit hati sampai nangis kata Nurul. Tapi kalau misalnya ibu marah, marah aja gak apa-apa, jangan sampai diem. Aku takut sama diem ibu. Kalau misalnya ibu marah, marah aja gak apa-apa. Soalnya aku juga tahu itu kan juga buat kebaikan aku. Kalau misalnya aku yang gak bisa ngontrol emosi, aku minta maaf. Karena aku sebagai anak juga, aku kan juga masih labil perasaannya juga kan. Aku mau minta maaf sebesar-besarnya. Berjuang untuk ayah ya dia. Kalau misal, tapi ingat ya Bu, kalau misalnya aku buat salah, ibu marahin, pokoknya jangan diem. Iya. Diem ibu bikin aku takut. Iya, selama saya ditinggal ayahnya ini merasa hati saya ini gimana ya Bu, berjuang 3 anak. Anak yang pertama ada di sana, tidak ada yang saya sambati, hanya Nurul sama kakaknya. Tapi alhamdulillah ini sekolah masih online, Nurul bisa masih membantu saya. Pekerjaan saya tiap hari untuk mendapatkan sedikit recehan untuk menyambung hidup. Jadi meskipun masa pandemi ini banyak mungkin berat memang seperti itu, tapi di sisi lain pasti ada sisi positifnya. Belajarnya tetap jalan, membantu orangnya bisa membantu tetap saya, gitu Ibu. Jadi untuk beberapa waktu setelah ditinggal ayahnya, yang melanjutkan usaha itu Ibu? Bukan, usahanya sudah saya tutup. Saya tidak bisa, tidak mampu, soalnya tidak kuat. Itu hanya lelaki, tenaganya lelaki-laki. Saya hanya meneruskan kacang bawangnya saja, sama sekarang nyoba kerupuk pakai digoreng pasir itu loh. Oh begitu. Itu iya. Itu Ibu saya buat sendiri terus dikirimkan ke warkop. Oh dikirimkan ke warkop. Biasanya Nurul bantu apa untuk Ibu? Bantu yang itu kan kacangnya kacang pakai pelecototan itu loh. Iya, ngupas sendiri. Gitu. Iya. Bantu kayak ngupas sama mungkusi. Iya. Gitu. Nurul, malu nggak melakukan aktivitas seperti itu? Di sisi lain mungkin kalau buka HP, buka HP sekarang ada Instagram, ada TikTok Ibu, atau di WA lah kita bisa lihat teman-teman sebayanya Nurul ke mall, makan enak, kalau liburan sama keluarganya, sekolah diantar ayah atau ibunya, dan mungkin itu tidak didapatkan Nurul gitu. Perasaannya Nurul gimana? Ada sisi-sisi yang pernah Nurul rasakan seperti itu nggak? Pengen atau malu gitu? Kalau misalnya kan biasanya kan disuruh ibu buat ngantar ke warkop ya Bu. Iya. Biasanya di Zambi gitu kan. Awalnya malu, tapi itu dulu Bu. Sekarang aku kayak, kalau misalnya aku nggak kayak gini terus gimana gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak usah malu. Ibu aja lu nggak malu gitu loh. Mas aku malu gitu kan. Aku selama ini kan udah juga dirawat sama orang tua. Kalau misalnya aku belum bisa bagiain mereka kan. Setidaknya dengan ini aku bisa membantu sedikit lah gitu. Kalau misalnya melihat teman-teman lagi ke mall, lagi kayak itu sebenarnya itu juga pengen Bu. Apalagi kalau ada yang bikin story gitu kan Bu. Pengen,
pengen kayak gitu, tapi kan aku juga ngeliat kondisi. Iya. Enggak seharusnya aku kayak egois kalau minta aku mau ini harus ini tuh, enggak. Aku ngelihat kondisi. Kalau misalnya aku mau sesuatu, aku terus usaha itu entah itu nabung atau apa gitu kan. Tapi setelah nabung mau beli ini tuh juga aduh eman gitu loh. Jadi ya kalau ditanya pengen tapi aku lihat kondisi aja. Kemarin Nurul juga sempat merasa dia kepingin, Bu, ayo jalan-jalan. Sudah lama kita nggak pernah jalan-jalan selama ayahnya sakit. Nanti dek ke ini aja Bu, ke Royal. Saya juga merasa dulu memang ayahnya kalau setiap Sabtu gitu, ayo dek jalan-jalan, hanya makan pentol untuk itu. Tapi sekarang dengan kondisi kayak begini, kalau enggak sama kakaknya juga enggak berani saya keluar jauh-jauh. Terus saya bilang gini, iya dek, nanti kalau ada waktu, ini kakak masih ada ujian, nanti kalau sudah selesai ujian, oke, kita jalan-jalan kemana, hanya jalan-jalan saja ya, enggak usah minta yang lainnya. Oke ya Bu, gitu. Saya juga merasa kasihan juga dia di rumah selama ini. Jadi masih ada rasa malu, kemudian mungkin keinginan seperti teman sebayanya masih ada, tetapi Nurul mencoba memahami keadaan, kemudian tidak malu tetapi tetap melakukan gitu Ibu. Mengetahui kondisinya Ibu, bagaimana keadaan keluarga. Saya apresiasi itu, enggak semua anak mampu seperti itu. Bukan, kadang kita pinter, kita rajin itu terfasilitasi. Jadi di rumah ada HP, ada laptop, kemudian orang tua mendukung, kondisi keluarga juga kondusif. Ya fine-fine aja, baik-baik saja kalau kita mau belajar gitu. Tapi dengan kondisinya seperti ini, dengan prestasinya Nurul yang seperti ini juga kakak-kakaknya, bukan hal yang mudah begitu Ibu. Tadi sudah disampaikan kalau Nurul minta maaf, kalau ada salah, kalau marah jangan diem gitu. Kadang mungkin kalau sudah, daripada kita berkata yang kurang baik, dipendam gitu nggak Ibu, sebagai orang tua. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Nurul yang mungkin beberapa waktu ini belum sempat tersampaikan. Silakan Ibu. Buat anakku Nurul, Ibu minta maaf. Selama ini Ibu belum bisa membahagiakan kamu, belum bisa memenuhi keinginan kamu. Ibu belum tahu apa yang kamu inginkan. Dengan kondisi seperti ini, saya juga minta maaf. Aku ingin kamu berjuang seperti kakak-kakakmu, mewujudkan cita-cita ayahmu. Sukses selalu untuk anak-anakku, terutama Nurul yang masih membutuhkan biaya, yang masih penuh, yang butuh kasih sayang dari seorang ayahnya. Ibu belum bisa memegangkan kamu ya saya. Apa nih Ibu Yono? Gak apa-apa Bu. Insya Allah kalau kamu sukses, semua keinginanmu akan tercapai. Amin. Iya. Ya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak sukses pastinya ya Bu ya. Pesan-pesan dari Ibu pasti Nurul juga bisa memahami, kemudian semoga Nurul juga bisa menjaga kondisi ini, dalam arti mungkin sekarang SMP belum malu karena kondisi, tapi ketika SMA temannya baru atau nanti sekolahnya juga lebih bonafit, dalam arti nanti bisa di tengah kota, jangan timbulkan rasa malu itu lagi ya. Tetap ini untuk masa depanmu juga. Tidak ada yang, kita itu tidak bisa memilih dilahirkan di rahim yang mana gitu kan. Tetapi dengan rahim manapun pasti ada suatu hal yang diinginkan Allah yang sudah ditentukan begitu. Kalau kita tidak usaha, ya sama aja, sekalipun kita rahimnya dari Nagita Slavina sekalipun ya, kalau kita nggak punya usaha, Rafathar pun nanti kalaupun nggak ada usahanya atau tidak memiliki attitude, kemampuan yang baik, pasti sama aja Ibunya. Tadi sudah disampaikan pesan keduanya, kemudian ada hal nggak Bu yang membuat Ibu itu sampai sekarang masih emosional ketika mendidik anak, ketiga anak dan khususnya mungkin Nurul, satu hal atau satu kesempatan yang membuat Ibu benar-benar saya menyerah ya Allah, begitu? Insya Allah saya belum pernah. Insya Allah nanti 3 anak saya bisa membahagiakan saya, terutama Nurul juga bisa meraih cita-cita yang diinginkannya.
Ya. Semoga diberi Allah jalan yang terbaik. Amin. Amin. Ya. Oke sahabat, episode kali ini kok saya ikut nangis Ibu. Biasa itu saya di sini yang paling gitu. Tapi ya gimana ya, saya juga seorang anak juga. Saya juga jauh dengan Ibu. Mungkin seperti yang dikatakan Nurul tadi, banyak salah dari kita kepada mungkin khususnya ibu gitu ya. Kita sebagai anak sebenarnya pengennya itu ya membantu, pengennya kita dipahami, kita pengennya ya dimengerti. Tapi di sisi lain orang tua pun juga tahu yang sudah merasakan di fase kita. Kan ibu pasti sudah pernah dulunya di masa remaja itu sebaiknya seperti ini. Tetapi masa-masa seperti Nurul, mungkin saya juga ada rasa gejolak, saya tuh pengennya gini. Tapi orang tua juga pengennya yang A, B, C. Dan dari situ mungkin ada salah paham, terkadang kita salah mengartikan maksud orang tua, jadi mungkin akan timbul sedikit perselisihan. Nah itu bagaimana pintar-pintarnya kita sebagai anak maupun sebagai orang tua saling memahami kondisi masing-masing, komunikasi yang baik, bagaimana kondisi keluarga bisa tetap harmonis, begitu nggak Ibu? Iya. Untuk Nurul, disampaikan ke teman-temannya menurut Nurul atau pesan untuk teman-teman sebagai anak kepada ibunya itu seperti apa? Sampaikan. Kita sebagai anak itu apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan orang tua ke kita, apapun yang dikatakan ibu ke kita, itu insya Allah yang terbaik buat kita. Buat kita yang misalnya masih bertolak belakang antara pemikiran anak dengan kita, anak dan orang tua, itu wajar karena orang tua kan juga sudah tahu, sudah paham tentang masa-masa kita gitu. Jadi apapun itu kita harus saling paham, saling mengerti. Lalu apapun yang dikatakan orang itu terserah mereka. Semua orang itu bebas untuk berpendapat. Pendapat mereka itu menurut mereka benar, tapi menurut kita tidak. Tapi semua pendapat itu benar menurut diri mereka sendiri. Jadi apapun apa kata orang, apa yang dikatakan orang A, B, C itu terserah mereka. Itu benar menurut mereka, tapi tidak untuk kita. Jadi apapun itu ya sudah, gak usah didengar. Kita cukup ambil hikmahnya aja, ambil yang sisi positifnya aja, dan kita terapkan di kehidupan kita. Sudah. Ambil sisi positifnya. Orang mau bilang apapun itu bukan urusan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi diri kita lah yang bisa mengontrol. Begitu ya Nurul? Yeah. Sekarang Ibu sampaikan kepada ibu yang ada di rumah, seberapa tangguh kita. Mungkin Ibu ya lebih tepat. Seberapa tangguh Ibu bisa menyupport anak sampai di tahap ini. Mungkin orang tua yang ada di rumah butuh seorang ibu juga seperti Ibu. Silakan Ibu. Sebagai orang tua, jangan mau kalah dengan anak. Karena kita kepingin anak kita lebih baik dari yang lainnya. Perjuangkan semua apa yang lebih baik dari kehidupan nanti. Mari kita bersama-sama memperjuangkan anak-anak kita supaya hidup lebih baik, lebih disiplin, lebih mandiri, dan lebih bertanggung jawab dengan apa dan sesuatu apa yang mereka kerjakan, terutama dalam masa-masa masih sekolah. Tolong untuk orang tua yang di luar sana, jangan memberi kebebasan anak di luar batas kemampuan kita, karena kebebasan itu akan merugikan anak-anak kita juga, terutama orang tua. Untuk itu saya mohon anak-anak yang masih membutuhkan orang tua seperti Nurul ini juga, marilah kita berjuang bersama-sama untuk masa depan.
agar lebih baik. Terima kasih. Amin. Saya ikut merinding Ibu, serasa pesannya itu buat saya sendiri gitu. Enggak, untuk semua. Jadi perjuangan Ibu dan Nurul sendiri bukan cukup, memang luar biasa ya Ibu ya. Jadi tidak hanya mengolah, bentar Ibu, saya belum selesai. Jadi saya sedihnya itu kalau kayak gini, jadi saya ikut merinding Ibu. Bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk masa depan anak, kemudian bagaimana kita tetap bisa mengolah menjadi orang tua baik versi anak kita tanpa mendengarkan orang lain yang mungkin justru menjatuhkan, tidak support, kemudian bikin kita down begitu Ibu. Tadi sudah disampaikan sahabat yang ada di rumah, pesan-pesan, kemudian apa yang disampaikan dalam podcast kali ini tentu banyak yang bisa kita ambil sisi positifnya. Sekalipun kita sekarang di masa pandemi, kita tetap harus berjuang. Mau pekerjaan apapun orang tua kita tidak perlu malu, karena dari situlah kita bisa sekolah, dari situlah kita bisa makan, dari situlah kita bisa memiliki HP. Mungkin sekarang sepele memang HP setiap orang punya, tetapi kalau kita tidak usaha ya tidak punya ya Ibu. Betul sekali. Nah, selain itu kita tidak bisa memilih dilahirkan dari rahim yang mana. Dalam arti memang dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, bisa saja Nurul itu berontak, saya nggak mau, saya pengen kayak teman-teman seperti ini, pengennya seperti itu. Tetapi Nurul tidak melakukan itu, dia tetap membantu orang tua, tetap patuh kepada Ibu dengan segala rasa. Sekarang kan masa remaja, masa puber, pasti gejolaknya tinggi gak Ibu? Dibilang gini, ngayalnya seperti ini, dibilang gitu, ngayalnya seperti yang lain lagi. Disitulah komunikasi itu juga penting antara orang tua dan anak, sehingga keharmonisan di keluarga itu ada. Sahabat yang ada di rumah, terima kasih kita sudah bersama. Mungkin sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Kita di sini memang berharap siapapun yang menonton kali ini bisa terinspirasi, tidak hanya berhenti pada satu hal yang mungkin terkendala seperti HP tadi, mungkin dengan ditinggalnya ayahnya kemudian patah semangat, itu bukan alasan untuk berhenti mencapai cita-cita. Begitu ya Ibu. Terima kasih kehadirannya. Semoga Nurul pendidikannya tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan passionnya, tercapai cita-citanya. Ibu juga diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Ya. Terima kasih sahabat yang ada di rumah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian di-share. Barangkali dengan adanya tayangan ini, sahabat-sahabat juga memberikan aura positif kepada yang lain. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tetap belajar dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu Nurul.